Belakangan ini harga plastik memang mulai naik terus dan perlahan mulai menarik perhatian banyak orang. Awalnya mungkin banyak yang mengira kenaikan ini hanyalah perubahan harga biasa yang sering terjadi di pasaran. Tapi semakin lama, kondisi ini mulai terasa dampaknya di berbagai bidang, terutama pada barang-barang yang digunakan setiap hari. Plastik sekarang sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan modern dan hampir sulit dipisahkan dari aktivitas masyarakat. Mulai dari kemasan makanan, botol minuman, alat rumah tangga, perlengkapan elektronik, sampai kebutuhan industri besar, semuanya menggunakan bahan plastik dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan barang yang terlihat sederhana sekalipun, biasanya tetap memakai plastik dalam proses produksi atau pengemasannya. Karena penggunaannya sangat luas, kenaikan harga plastik akhirnya ikut mempengaruhi banyak sektor lain tanpa disadari oleh sebagian orang. Banyak pelaku usaha mulai mengeluhkan biaya produksi yang semakin mahal, terutama usaha kecil yang sangat bergantung pada kemasan plastik untuk menjual produk mereka. Beberapa pedagang bahkan mulai merasa keuntungan mereka berkurang karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan kemasan. Di sisi lain, ada juga yang memilih menaikkan harga produk agar tetap bisa bertahan. Kondisi seperti ini sebenarnya cukup menarik perhatian karena dampaknya bisa menyebar perlahan ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Kalau diperhatikan lagi, kenaikan harga plastik tidak hanya berdampak pada satu atau dua bidang saja. Hampir semua sektor bisa terkena efeknya karena plastik digunakan di mana-mana. Industri makanan, minuman, logistik, kesehatan hingga perdagangan kecil sekalipun tetap membutuhkan bahan plastik dalam aktivitas mereka. Bahkan beberapa produk yang biasanya terlihat murah bisa ikut mengalami kenaikan harga secara perlahan akibat biaya produksi yang meningkat. Banyak orang mungkin belum terlalu menyadari sekarang karena perubahan harganya tidak langsung terasa besar. Tetapi jika kondisi seperti ini terus berlangsung, efeknya bisa semakin jelas dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, kondisi pasar global juga sering disebut menjadi salah satu penyebab mengapa harga plastik semakin sulit stabil. Ketika harga minyak dunia naik atau distribusi bahan baku mengalami gangguan, biaya produksi plastik biasanya ikut meningkat. Belum lagi adanya masalah pengiriman barang dan kenaikan biaya transportasi yang membuat harga di pasaran menjadi semakin tinggi. Beberapa negara bahkan mulai memperketat aturan tertentu terkait bahan baku dan industri plastik, sehingga pasokan menjadi tidak semudah dulu. Hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat harga plastik terus bergerak naik dan sulit kembali normal dalam waktu cepat. Menurut pendapat saya pribadi, kenaikan harga plastik ini sebenarnya bukan masalah kecil yang bisa dianggap biasa saja. Karena plastik digunakan hampir di semua sektor kehidupan, dampaknya bisa terasa sangat luas jika kondisi ini terus terjadi dalam jangka panjang. Mungkin sekarang sebagian orang belum terlalu memperhatikan, tetapi perlahan efeknya mulai terlihat di berbagai kebutuhan sehari-hari. Jika harga bahan dasar terus naik, maka harga barang lain juga bisa ikut terdorong naik sedikit demi sedikit. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kondisi ini hanya sementara atau justru akan terus berlanjut di masa depan? Karena penggunaannya sangat luas, kenaikan harga plastik akhirnya ikut mempengaruhi banyak sektor lain tanpa disadari oleh sebagian orang. Banyak pelaku usaha mulai mengeluhkan biaya produksi yang semakin mahal, terutama usaha kecil yang sangat bergantung pada kemasan plastik untuk menjual produk mereka. Mulai dari pedagang minuman, penjual makanan, toko sembako, hingga usaha rumahan semuanya membutuhkan plastik untuk berbagai keperluan sehari-hari. Bahkan produk yang terlihat sederhana sekalipun biasanya tetap memakai plastik dalam proses pengemasan atau distribusinya. Ketika harga plastik naik, otomatis pengeluaran mereka juga ikut bertambah, dan kondisi itu membuat banyak usaha mulai kesulitan menjaga keuntungan tetap stabil seperti sebelumnya. Beberapa pelaku usaha bahkan mulai mencari berbagai cara agar tetap bisa bertahan di tengah kondisi seperti sekarang. Ada yang mengurangi kualitas kemasan agar biaya tidak terlalu besar, ada yang membeli stok lebih sedikit dari biasanya, dan ada juga yang akhirnya terpaksa menaikkan harga jual produk mereka sedikit demi sedikit. Meskipun kenaikannya mungkin terlihat kecil, kalau terus terjadi tentu lama-lama akan terasa juga bagi pembeli. Di sisi lain, banyak kebutuhan masyarakat saat ini masih sangat bergantung pada kemasan plastik, sehingga dampaknya bisa menyebar kemana-mana secara perlahan. Kondisi seperti inilah yang mulai membuat banyak orang khawatir terhadap kenaikan biaya kebutuhan sehari-hari dalam beberapa waktu ke depan. Tidak hanya itu, beberapa usaha kecil juga mulai mengalami kesulitan untuk menjaga kestabilan produksi mereka. Ada yang harus mengurangi jumlah barang yang dijual karena biaya bahan kemasan semakin mahal, dan ada juga yang memilih menunda produksi tertentu agar pengeluaran tidak terlalu besar.
Hal seperti ini mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang, tetapi jika terjadi terus-menerus, tentu bisa memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi usaha kecil di berbagai daerah. Apalagi sekarang persaingan usaha juga semakin ketat, dan banyak pedagang harus memikirkan cara agar pelanggan mereka tidak berkurang akibat harga produk yang naik. Selain berdampak pada usaha kecil, kondisi ini juga mulai mempengaruhi sektor lain yang menggunakan plastik dalam jumlah besar. Industri makanan, minuman, logistik, hingga pengiriman barang, semuanya membutuhkan bahan plastik untuk menjaga keamanan produk mereka. Ketika harga bahan dasar naik, otomatis biaya distribusi dan operasional juga ikut meningkat. Inilah yang membuat kenaikan harga plastik sebenarnya memiliki efek yang jauh lebih luas dibanding yang dibayangkan banyak orang. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pabrik besar, tetapi juga oleh masyarakat biasa yang membeli kebutuhan sehari-hari. Kalau diperhatikan lagi, kondisi seperti ini bisa menjadi tanda bahwa pasar bahan baku sedang mengalami tekanan yang cukup besar. Harga yang terus naik membuat banyak pihak mulai berhati-hati dalam mengatur pengeluaran mereka. Menurut pendapat saya pribadi, kenaikan harga plastik bukan hanya masalah sederhana soal bahan kemasan saja, tetapi juga bisa mempengaruhi kondisi ekonomi secara perlahan jika terus berlangsung dalam waktu lama. Banyak orang mungkin belum terlalu sadar sekarang, namun pelan-pelan efeknya mulai terasa di berbagai sektor kehidupan sehari-hari. Selain itu, keadaan ini juga membuat persaingan antar usaha menjadi semakin sulit dibanding sebelumnya. Usaha besar mungkin masih memiliki modal yang cukup kuat dan stok bahan yang banyak untuk bertahan lebih lama. Tetapi, usaha kecil biasanya lebih cepat terkena dampaknya. Banyak pedagang mulai harus memikirkan ulang pengeluaran mereka, karena biaya operasional terus meningkat dari waktu ke waktu. Ada yang mengurangi jumlah produksi, ada yang memilih membeli bahan dalam jumlah lebih sedikit, dan ada juga yang akhirnya harus menaikkan harga jual agar usaha mereka tetap berjalan. Kondisi seperti ini perlahan membuat banyak pelaku usaha merasa semakin tertekan. Di beberapa tempat, ada juga usaha kecil yang mulai kesulitan menjaga pelanggan mereka karena harga produk yang ikut naik. Pembeli tentu ingin harga tetap murah, sementara penjual juga harus menyesuaikan biaya produksi yang semakin mahal. Situasi seperti ini membuat banyak pedagang berada di posisi yang cukup sulit. Mereka harus memilih antara mempertahankan kualitas produk atau menjaga harga agar pelanggan tidak pergi ke tempat lain. Persaingan usaha akhirnya menjadi semakin berat karena semua orang sedang berusaha bertahan di kondisi pasar yang tidak stabil. Tidak hanya itu, kenaikan bahan plastik juga bisa mempengaruhi jumlah produksi barang di pasaran. Beberapa pelaku usaha mulai mengurangi stok karena takut pengeluaran semakin besar jika harga terus naik. Akibatnya, jumlah barang tertentu bisa menjadi lebih sedikit dibanding biasanya. Kalau kondisi seperti ini terus terjadi dalam waktu lama, bukan tidak mungkin beberapa produk akan menjadi lebih mahal atau bahkan mulai sulit ditemukan di beberapa daerah. Dampaknya memang tidak langsung terasa besar, tetapi perlahan mulai terlihat dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Keadaan ini juga membuat banyak usaha kecil harus lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan mereka. Ada yang mulai mengurangi pengeluaran lain agar tetap bisa membeli bahan kemasan, dan ada juga yang mencoba mencari alternatif bahan yang lebih murah. Namun kenyataannya, plastik masih menjadi pilihan utama karena harga sebelumnya memang lebih terjangkau dan penggunaannya sangat praktis. Itulah kenapa ketika harga plastik naik terus, banyak usaha kecil menjadi cukup kesulitan mencari solusi yang benar-benar efektif. Kalau diperhatikan lagi, kondisi seperti ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan karena usaha kecil memiliki peran penting dalam ekonomi masyarakat. Banyak orang menggantungkan penghasilan mereka dari usaha dagang atau produksi rumahan yang menggunakan plastik setiap hari. Menurut pendapat saya pribadi, jika kenaikan harga ini terus berlangsung tanpa adanya kestabilan pasar, tekanan terhadap usaha kecil bisa menjadi semakin besar, dan efeknya tentu dapat dirasakan juga oleh masyarakat luas secara perlahan. Kalau diperhatikan lagi, kenaikan harga plastik sebenarnya bukan hanya soal kemasan atau bahan biasa saja. Plastik sudah menjadi bagian penting dalam proses distribusi dan penjualan barang di berbagai sektor kehidupan. Banyak produk membutuhkan plastik agar tetap aman saat dikirim, disimpan, maupun dijual ke konsumen. Mulai dari makanan, minuman, perlengkapan rumah tangga, barang elektronik, sampai kebutuhan kesehatan, semuanya sangat bergantung pada penggunaan plastik. Karena itulah, ketika harga bahan ini naik, dampaknya bisa ikut mempengaruhi biaya lain secara perlahan tanpa banyak orang sadari.
Dalam proses distribusi misalnya, plastik sering digunakan untuk melindungi barang agar tidak rusak saat pengiriman. Banyak perusahaan memakai plastik sebagai pembungkus utama karena dianggap lebih praktis, ringan, dan cukup kuat. Namun ketika harga plastik meningkat, biaya pengemasan otomatis ikut bertambah. Hal seperti ini akhirnya membuat biaya operasional perusahaan menjadi lebih besar dibanding sebelumnya. Meskipun kenaikannya mungkin terlihat kecil pada satu produk, jika dihitung dalam jumlah besar, tentu pengeluarannya bisa sangat besar juga. Selain itu, banyak pelaku usaha yang mulai kesulitan mempertahankan harga produk mereka agar tetap stabil di pasaran. Ada yang memilih mengurangi kualitas kemasan supaya biaya tidak terlalu tinggi, tetapi ada juga yang akhirnya menaikkan harga jual produk sedikit demi sedikit. Kondisi seperti ini membuat masyarakat perlahan mulai merasakan dampaknya saat membeli kebutuhan sehari-hari. Beberapa barang mungkin terlihat hanya naik sedikit, tetapi jika hampir semua produk mengalami kenaikan, tentu pengeluaran masyarakat juga ikut bertambah dari waktu ke waktu. Di sisi lain, industri yang menggunakan plastik dalam jumlah besar juga mulai menghadapi tekanan yang cukup berat. Pabrik makanan, minuman, logistik, hingga pengiriman barang semuanya membutuhkan plastik untuk mendukung aktivitas mereka setiap hari. Ketika biaya bahan baku terus naik, perusahaan harus mencari cara agar tetap bisa mempertahankan produksi tanpa mengalami kerugian besar. Inilah yang membuat banyak pihak mulai memperhatikan kondisi pasar plastik karena dampaknya ternyata jauh lebih luas dibanding yang dibayangkan sebelumnya. Kalau dilihat secara keseluruhan, kenaikan harga plastik memang bukan masalah sederhana yang hanya dirasakan oleh satu bidang saja. Efeknya bisa menjalar ke banyak sektor karena hampir semua aktivitas modern menggunakan plastik dalam berbagai bentuk. Menurut pendapat saya pribadi, kondisi seperti ini perlu diperhatikan lebih serius, karena jika harga terus meningkat dalam jangka panjang, dampaknya bisa semakin terasa pada ekonomi masyarakat dan kebutuhan sehari-hari. Kalau diperhatikan lagi, kondisi seperti ini bisa menjadi tanda bahwa pasar bahan baku sedang mengalami tekanan yang cukup besar dalam beberapa waktu terakhir. Harga yang terus naik membuat banyak pihak mulai lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran mereka, terutama para pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada bahan plastik untuk kegiatan sehari-hari. Tidak sedikit pedagang yang mulai mengurangi pembelian stok karena takut harga akan kembali naik dalam waktu dekat. Di sisi lain, ada juga yang memilih tetap membeli dalam jumlah banyak agar tidak kehabisan barang ketika harga semakin tinggi. Situasi seperti ini perlahan membuat kondisi pasar menjadi tidak terlalu stabil dan penuh ketidakpastian. Selain itu, kenaikan harga plastik juga bisa mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam membeli barang sehari-hari. Ketika harga produk mulai naik sedikit demi sedikit, banyak orang biasanya akan menjadi lebih berhati-hati saat berbelanja. Beberapa mungkin mulai mengurangi pengeluaran tertentu, mencari produk alternatif yang lebih murah, atau membeli barang seperlunya saja. Kondisi seperti ini sebenarnya cukup sering terjadi ketika biaya produksi mulai meningkat di berbagai sektor. Dampaknya memang tidak selalu langsung terlihat besar, tetapi perlahan mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tidak hanya itu, beberapa pelaku usaha juga mulai merasa khawatir terhadap kondisi pasar ke depannya. Mereka takut jika harga bahan baku terus naik, biaya operasional akan menjadi semakin sulit dikendalikan. Ada yang mulai mencari alternatif bahan lain selain plastik, tetapi kenyataannya tidak semua bahan bisa menggantikan fungsi plastik dengan mudah. Plastik masih dianggap lebih praktis, ringan, dan efisien untuk banyak kebutuhan industri maupun perdagangan. Itulah kenapa ketika harganya naik terus, banyak usaha akhirnya berada dalam posisi yang cukup sulit untuk menentukan langkah terbaik mereka. Di sisi lain, kondisi global yang belum benar-benar stabil juga sering disebut menjadi salah satu penyebab utama mengapa harga plastik sulit kembali normal. Harga minyak dunia, biaya pengiriman barang, hingga kondisi perdagangan internasional semuanya ikut mempengaruhi biaya produksi plastik. Ketika salah satu faktor mengalami kenaikan, efeknya bisa langsung berdampak pada harga di pasaran. Inilah yang membuat banyak orang mulai merasa bahwa kenaikan harga plastik bukan hanya masalah sementara, tetapi bisa menjadi bagian dari perubahan ekonomi yang lebih besar. Kalau melihat situasi sekarang, dampak kenaikan harga plastik sebenarnya sudah mulai terlihat, meskipun belum terlalu disadari oleh sebagian masyarakat. Banyak produk mengalami kenaikan harga secara perlahan, dan beberapa usaha kecil mulai kesulitan menjaga kestabilan bisnis mereka.
Menurut pendapat saya pribadi, kondisi seperti ini sebaiknya tidak dianggap sepele karena plastik sudah menjadi bagian penting dalam hampir semua aktivitas modern. Jika harga terus meningkat dalam jangka panjang, efeknya bisa semakin luas terhadap kebutuhan sehari-hari, biaya hidup masyarakat, dan kondisi ekonomi secara umum. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan terbesar adalah, apakah harga plastik akan kembali stabil atau justru terus naik dalam beberapa tahun ke depan?